di bab ini menjelaskan akan musannif dalam bab ini akan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Nabi Muhammad dengan berbagai kebaikannya, dengan berbagai kebaikan baik yang bersifat penciptaan, artinya fisiknya Nabi Muhammad gitu, memiliki kelebihan-kelebihan ya, maupun juga khuluqan, juga akhlak dan perilakunya, juga disertai keutamaan-keutamaan lain yang menunjukkan kepada keutamaan religiusitas dan keutamaan-keutamaan profanis. I'lam ketahuilah ayyuhal muhibbu li hadzal nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam, wahai para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bahisu an tafasili jumala qadrihi al-azimi anna khisalal jalali wal kamali fil bashar naw'an. Al-bahisu an, mencari, tafasil jama dari tafsil ya, mencari penjelasan, tafsil, perincian. Tafsil juga bisa sering dimaknai juga dengan elaborasi kalau dalam bahasa dosen saya ya, kalau nggak. Jadi mencari berbagai elaborasi sejumlah kemuliaan Nabi Muhammad yang agung, itu adalah hisalal jalal wal kamal fil bashar, bahwasanya hisal hisalal jamal mencari elaborasi sejumlah kemuliaan Nabi yang agung itu terklasifikasikan pada keagungan kesempurnaan dalam manusia. Itu ada dua jenis. Daruriyun dunyawiyun iktadathul jibillah wa daruratul hayatid dunya muktasabud dini. Yang pertama ini daruriyun dunyawiyun, kebutuhan daruriyun dunyawiyun, kepentingan agama. Daruriyun dunyawiyun, kepentingan duniawi. Iktadathul jibillah, yang dibutuhkan al-jibillah bermakna al-khilqah ya. Kalau salah ya, al-khilqah. Yang dibutuhkan oleh penciptaan. Jadi kebutuhan duniawi yang dibutuhkan oleh penciptaan dalam artian natural, sesuatu yang natural gitu ya. Kebutuhan dunia, kebutuhan kayak kita kebutuhan yang biasa dibutuhkan oleh makhluk hidup. Wa daruratul hayatid dunya, dan kepentingan kehidupan dunia. Wa muktasabud dini, dan kebutuhan agama ya. Jadi yang pertama daruriyun dunyawiyun istabathul jibillah,
Yang kedua, wa daruratul hayat dunya wa muktasabud dini. Atau yang pertama itu daruriyun dunyawiyun al iktadatul jibillah wa daruratul hayatid dunya. Ya, titik koma ini ya. Yang kedua, wa muktasabud dini. Jadi kesimpulannya bahwa kemuliaan Nabi itu ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat dua-duanya. Klasifikasi terkait dengan kemuliaan ya, yang dan kesempurnaan itu ada dua kan, dauan. Yang pertama kepentingan yang bersifat kebutuhan duniawi yang dibutuhkan secara inheren oleh makhluk hidup untuk kebutuhan kehidupan dunia. Yang kedua kepentingan agama. Wahwa dan itulah ma yuhmadu fa'iluhu yang terpuji oleh pelakunya terpuji. Wa yuqarribu ilallahi zulfa dan mendekatkan kepada Allah zulfa kedudukannya. Ya, orang yang memiliki klasifikasi kesempurnaan dan keagungan itu akan terpuji dan akan membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah. Summa hiya ala fannaini aidon. Klasifikasi itu juga ada dua aspek juga. Minha ma yatahallasu li ahadil wasfain. Di antaranya ma yatahallasu yang khalis, yang murni li ahadil wasfain pada salah satu dua sifat tadi. Daruriyun dunyawiyun atau muktasabun dini. Wa minha ma yatamazaju wa yatadakhalu. Dan aspek ini ada juga yang berintegrasi, wa yatadakhul dan berkolaborasi, gitu ya. Jadi ada yang memiliki kelebihan salah satunya saja, ada yang memiliki dua kelebihan, baik muktasabun dini maupun daruriyun. Wa amma daruriyu al-mahd, adapun yang memiliki salah satunya saja, yaitu yang murni, baik daruriyu ad-dunyawi wal hayati dunia maupun dua-duanya, ad-daruri apa tadi, wa muktasabun dini, daruratul hayatid dunia wa muktasabud dini, ya. Kepentingan dunia mau kebutuhan duniawi maupun kebutuhan agama. Wa amma daruri al-mahd, yang murni, yang salah satunya, fama laisa lil mar'i fihi ikhtiyarun wala iktisabun, maka tidak ada bagi seseorang fihi di dalam itu karakteristik yang daruri al-mahd itu, pilihan dan usaha. Itu udah menjadi pilihan udah menjadi ketentuan Allah lah.
bukan karena keinginan manusia atau usaha manusia. Mithlu ma kana fi jibillatihi, seperti apa-apa yang ada di dalam penciptaan Nabi, di dalam fisik Nabi lah gitu ya. Min kamali khilqatihi, dari sempurnanya khilqatihi, fisik Nabi gitu. Wa jamali suratihi, dan keindahan bentuk Nabi, bentuk fisik Nabi. Wa quwwati aqlihi, dan kekuatan akal Nabi, potensi rasionalitas Nabi gitu ya, yang begitu brilian gitu. Wa sihhati fahmihi, dan pemahaman yang sahih, dari cara memahami yang sahih dari Nabi. Wa fasahati lisanihi, kemampuan bahasa yang fasahah. Wa quwwati hawashihi wa a'dha'ihi, dan kekuatan panca indera dan anggota tubuh Nabi. Jadi ya, potensi panca indera dan anggota tubuh Nabi yang berbeda lah dengan manusia biasa ya. Nanti akan dijelaskan oleh musannif. Wa ittidali harakatihi, gerakan Nabi yang seimbang gitu ya. Seimbang. Apa maksudnya gerakan Nabi yang seimbang? Jadi beliau ya intinya mah baik dalam gerak maupun tidak terlihat jamal gitu ya. Antara gerak dan tidaknya terlihat terlihat cantik, terlihat indah, terlihat ganteng. Wa syarafi nasabihi, dan nasab yang mulia. Nabi berasal dari nasab yang mulia, udah Allah pilih, udah disetting, udah di layout gitu ya. Wa izzati qaumihi, dan kemuliaan atau keagungan kaumnya. Kaum Quraisy kita tahu sebagai kaum yang berwibawa di kalangan bangsa Arab ya. Kalau di Indonesia mungkin orang suku Jawa gitu ya. Atau suku Sunda yang atau yang jelas berasal dari pemimpin, suku-suku yang sering menjadi pemimpin lah, memiliki semacam kemuliaan secara politik lah mungkin ya, kalau saya memahaminya ya. Wa karami ardihi, dan kemuliaan tanahnya. Nabi lahir di tanah Mekah. Kita tahu tanah Mekah itu tanah yang di situ ada berbagai kemuliaan ya. Misalnya karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tanah suci itu kan. Kemudian karena doanya Nabi Ibrahim, di situ kemudian banyak buah-buahan dari berbagai penjuru, meskipun tidak ada banyak pepohonan ya. Wa yalhaqu bihi ma tad'uhu daruratu hayatihi ilaihi, dan
wa yalhaqu dan menyertai, melampirkan dan disertakan bihi kepada Nabi ma tad'uhu, apa-apa yang mengajak kepada daruratu hayatihi, kepentingan kehidupannya, ilahi, kepada itu berbagai kemuliaan itu ya, kepentingan kehidupan, min gizaihi wa naumihi, ilahi kepada Nabi ya. Jadi disertakan juga kepada bihi dengan ajak mulia itu apa yang diajak dan kepentingan-kepentingan yang diperlukan untuk kehidupan Nabi, min gizaihi wa naumihi, dari gizinya Nabi, wa naumihi, tidurnya Nabi, wa malbasihi, pakaiannya Nabi, wa maskanihi, tempat tinggalnya Nabi, wa mankahihi, tempat nikahnya Nabi, wa malihi, dan hartanya Nabi, wa jaihi, dan keagungan ya. Jah itu biasanya kayak semacam jabatan kan itu ya. Jadi apa ya? Kehormatan Nabi ya. Wa qad ya'talhaqu hadhil hisalu al-akhirah. Klasifikasi akhir ini disertakan juga bil ukhrawiyah, dengan yang bersifat sakral. Idza qasada biha at-taqwa, apabila dimaksudkan biha kepada itu al-ukhrawiyah at-taqwa, nilai-nilai ketakwaan. Ketakwaan, nilai-nilai kalau Imam Asyuyuti kan sebagaimana yang kita ketahui, imtisalu awamirillah wa istinabu nawahi. Nilai-nilai pengagungan perintah, mengandung nilai-nilai yang di dalamnya ada pengagungan perintah-perintah Allah, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat individual ya. Wa ma'unatal badan ala suluki tariqihi, dan badan yang ditolong atas berbagai suluki tariqihi, apa ini? Jalan salaka, yang atas perjalanan suluk itu apa? Salah. Penempuhan jalannya, wakanat ala hududil darurati, bil ukhrawiyah idza qasada biha taqwa, idza qasada biha ma'unatal badan ala suluki tariqi taqwa ya. Wa kanat ala hududi darurati, dan pembagian yang kedua itu berdasarkan kepada batasan-batasan kepentingan wakawa yang tadi itu ya, kepentingan-kepentingan yang ukhrawiyah, wakawanin, dan aturan-aturan asyariah agama. Jadi meskipun jadi kebagian yang terakhir, yang kedua itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai takwa dan keagamaan lah. Wa ammal muktasabatul ukhrawiyah, adapun
kebutuhan ukhrawiyah, kebutuhan spiritualitas, kebutuhan sakral, wasairul akhlak al-aliyah, maka terdapat akhlak-akhlak yang tinggi lainnya, wal adab asy-syar'iyyah, dan etika-etika keberagamaan, minad din, daripada ajaran agama, wal ilmi, dan baik yang bersifat spiritual, yang baik yang bersifat doktriner, wal ilmi, maupun yang bersifat ilmu pengetahuan, wal hilmi, maupun yang hilmi, sifat-sifat yang santun, wasobri, ya, kesabaran, wasyukri, rasa syukur, wal adli, keseimbangan, wal zuhdi, zuhud, tidak terpesona dengan kehidupan duniawi, wat tawadu, dan tawadu, wal afu, wal memaafkan, wal iffah, menjaga diri, wal jud, memiliki jud, kemuliaan, sifat, wasyaja'ah, dan memiliki sifat berani, wal haya, dan memiliki sifat malu, artinya memperhatikan, ya tadi muruah itu ya, wal muruah, dan menjaga diri, kemuliaan, kehormatan diri, wasabti, dan juga sifat diam, wat tu'ada, dari wadud ya, kalau nggak salah, izharul wud wal muhabbah linnas. Jadi Nabi itu sangat mencintai manusia, artinya umatnya ya. Wal wiqar war rahmah, ar-rahmah, kasih sayang, al-wiqar lupa, al-wiqar wa husnul adab, dan baiknya perilaku, akhlak, wal muasyarah, dan sifat yang muasyarah, bisa cair dalam suasana, mencairkan suasana, wa akhwatiha, wahia, dan sebagainya, wahia allati jima'uha husnul khuluq, dan itu semua terkumpul dalam akhlak yang baik. Wa qad yakunu min hadhil akhlaq ma huwa bil gharizah, dan akhlak-akhlak tersebut, ma huwa bil gharizah, adalah akhlak-akhlak yang ada dalam gharizah. At-tabi'ah, ada dalam at-tabi'at, menjadi tabiat Nabi. Apa yang tadi, bukan hasil, misalnya hasil pembelajaran di lingkungannya, tapi menjadi bukan jadi akhlak itu udah Allah ciptakan ke dalam hati Nabi menjadi tabiatnya, bukan karena proses pembelajaran lingkungan gitu. Gharizah gitu ya. Mana tadi?
wa aslil jibillah, dan asli ciptaan natural lah gitu ya, li ba'din nas, terhadap bagi sebagian, terhadap beberapa manusia, wa ba'duhum la takunu fihi, dan sebagian manusia tidak memiliki akhlak-akhlak itu, pas payat tasibuha, sehingga mereka mereka mengusahakannya, walakin nahu, tapi Nabi la buddha ayyakuna fihi, mesti bagi Nabi min usuliha fi aslul jibillah, dalam asalnya, fi aslul jibillah, pada asal penciptaan, syu'batan, kitatan, oh iya, kama sanubayyinuhu insyaallah. Ya, wa takunu hadhil akhlaq dunyawiyah idza lam yurad biha wajhullah wa darul akhirah, walakinnaha kullaha mahasin wa fadail bittifaqi ashabil uqul as-salimah, wa in ikhtalafu fi mujibi husniha wa tafdiliha. Wa takunu hadhil akhlaq, dan akhlak-akhlak itu duniawiyah, yang bersifat duniawi, idza lam yurad bihal wajhullah, kalau tidak ada kekuasaan Allah, wadarul akhirah, dan kehidupan akhirat, walakinnaha kulluha mahasin wa fadail bittifaqi ashabil uqul as-salimah. Intinya mah intinya saya memahaminya bahwa sifat-sifat dan karakter Nabi, ya, baik yang bersifat duniawi, maupun yang atau profan, maupun yang bersifat ukhrawi atau yang mengandung spiritualitas atau sakral, itu semua udah diberikan oleh Allah secara inheren ke dalam fisik Nabi, gitu. Bukan karena pergaulan Nabi dengan lingkungan sekitarnya, gitu. Atau karena beliau, yang jelas fisiknya memang juga memiliki kelebihan yang bukan karena hasil usaha berbagai olahraga atau apa, gitu. Itu semua karena sudah Allah berikan secara natural sebagai bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi yang terakhir ini. Demikian, nanti mungkin bagaimana contohnya kelebihan-kelebihan itu di pasal-pasal berikutnya. Mungkin dari saya pembacaan kitab Asy-Syifa halaman ini cukup sekian, karena sudah menunjukkan waktu jam 6:39. Nanti ada beberapa kata yang tadi saya lupa, bisa ditambahkan ya. Kayak wikor itu saya lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.